Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas, sama-sama belajar kembali perihal persamaan kuadrat. Oke, kita presenting dulu. Nah, kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Sebelum masuk lebih jauh tentang persamaan kuadrat, yuk mari kita lihat apa aja sih yang akan kita bahas di video kali ini. Next. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi dari persamaan kuadrat. Yang kedua kita akan membahas tentang materi yang nantinya akan kita pelajari di persamaan kuadrat ini. Yang ketiga contoh soalnya, dan yang terakhir yaitu soal latihan. Tapi dalam video ini saya tidak mencantumkan soal latihan. Soal latihan nanti saya cantumkan di list-listnya. Oke. Kita bahas yang pertama tentang definisi. Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu 2. Nah, karena dia namanya persamaan kuadrat, kuadrat itu kan identik dengan pangkat yang angkanya 2. Ini kan, biasanya ini ada angka 2 di atas. Nah, ini namanya persamaan kuadrat. Sementara dari definisi kan suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu 2. Variabel itu yang mana? Variabel itu yang X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R, pokoknya alfabet-alfabet lainnya itu namanya variabel. Nah, variabel ini memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi nanti kalau misalkan ada persamaan, nah dari persamaan ini nanti yang pangkatnya paling tinggi itu 2. Kalau dari sepanjang persamaan ini pangkat paling tingginya 3, berarti bukan persamaan kuadrat. Nah, tapi kalau misalkan dari sepanjang persamaan ini pangkat yang paling tingginya 2, maka itu dikatakan persamaan kuadrat. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tentang pembahasan. Nah, tadi kan persamaan kuadrat itu memiliki definisi variabel yang memiliki pangkat tertingginya 2. Nah, bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan catatan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c merupakan elemen atau anggota bilangan real. Gitu. X kuadrat, kalau misalkan a-nya 0, maka nanti kita substitusikan a sama dengan 0 ya. Misal berarti a-nya 0, berarti 0 dikali x kuadrat sama dengan 0. Kalau misalkan di sini 0, berarti di sini nanti tidak ada pangkat tertingginya 2. Kalau tidak ada pangkat tertingginya 2 dari suatu persamaan, maka dia tidak dikatakan persamaan kuadrat. Maka di sini dikatakan bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan catatan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini kita akan mencari nilai x-nya. X ini berapa, X ini berapa. Gitu. Jadi kita akan mengetahui nilai yang memungkinkan dari x ini tuh berapa. Caranya tuh ada banyak. Tapi yang kita pelajari itu menggunakan faktorisasi dan persamaan dan rumus ABC. Nah, untuk faktorisasi ini kan bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dia difaktorkan menjadi ax plus p dikali ax plus q per a sama dengan 0. P dan q di sini hanya pengibaratan. Supaya kalau misalkan kita pakai pengibaratannya b atau a, itu nanti ketuker ya sama yang ini. Makanya kita pakai p sama q gitu. Nah, ini juga ada catatan. P plus Q itu nilainya B. Jadi nanti nilai B itu hasil B yang di sini itu nilai dari P ditambah Q.
hasil P sama hasil Q-nya. Gitu. Terus P kali Q itu hasil dari A dikali C. Jadi gini, nanti nilai B itu merupakan hasil jumlah dari P ditambah Q. Sementara A kali C merupakan hasil kali antara P dengan Q. Gitu. Untuk lebih paham, nanti kita lihat ke contoh soal. Nah, untuk rumus ABC ini lebih simple ya. Kita tinggal menentukan nilai A, B, C-nya. Kita tentuin dulu yang dari sebuah persamaan. Kita tentuin A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa dari bentuk umum yang ada di soal. Kemudian dimasukkan ke rumus X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, B kuadrat min 4AC ini namanya kalau di matematika namanya diskriminant. Nah, ini atau D. Nah, nilai D ini harus lebih dari 0 gitu. Kalau D-nya kurang dari 0 ini nggak bisa. Ya, hasil yang di dalam akar ini harus lebih dari 0 gitu. Oke, kita ke selanjutnya. Tadi tuh materinya sedikit segitu aja. Kita ke contoh soal. Aduh, ini salah ya teman-teman, maaf. Contoh soal, tentukan nilai X dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita teliti dulu apakah X kuadrat min 5X plus 6 merupakan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ya, karena di dalam soal ini pangkat tertingginya itu X kuadrat. Ya, pangkat tertingginya kuadrat ini X pangkat 1, yang ini tidak punya pangkat. Oke. Kita tentukan A, B, C-nya dulu. X kuadrat, A-nya berapa nih? 1. Min 5X. Berarti B-nya 5 atau negatif 5. B-nya negatif 5 ya, karena kan bentuk umumnya AX kuadrat plus BX. Kalau plus, itu nggak usah ditulis di sini. Tapi kalau negatif, ini ditulis di sini. Ini negatif 5. C sama dengan 6, karena di sininya 6 kita tulis 6. Tapi kalau misalkan di sini negatif 6, ya kita tulis negatif 6. Tanda negatif tetap di bawah, ya. Terus sekarang kita pakai rumus tadi, ya. A kali C sama dengan PQ. Berarti A kali C 1 kali 6 itu sama dengan hasil PQ. P kali Q itu 6, tapi kita belum tahu nilai P itu sendiri berapa, nilai Q itu sendiri berapa. Nah, kita duga ya, atau kita coba-coba ini caranya. B itu sama dengan P plus Q. B-nya negatif 5, berarti P plus Q itu berapa? Yang kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Jadi faktor dari 6 dan 5 yang angkanya sama. Ya, caranya bagaimana? Caranya kita buat seperti ini. Kita bikin faktor dari 6 dulu ya. Faktor dari 6 itu 6. Ini seperti B, tapi ya udahlah, ibarat 6. Perkalian ya, 1 kali 6 6. Terus berapa lagi? 2 kali 3. 2 kali 3 6. Oke. Ada lagi 3 kali 2 6. Terus ada lagi 6 kali 1. Berarti angkanya tetap di sini-sini aja ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang ini, negatif 5. Faktor dari negatif 5 itu berapa aja? Berapa ditambah berapa yang hasilnya negatif 5, tapi angkanya tetap di antara ini. Ya, negatif 5. Oke. Kita coba. Karena ini negatif, kita coba ya. 1 ditambah 1 dikurang 6. 1 dikurang
1 ditambah 6. Kan ini kan misalkan ini P, ini Q ya. P-nya misalkan 1 ditambah Q-nya 6. 1 ditambah negatif 6, negatif 5. Berarti betul ya. Ayo ada lagi faktor lain. Negatif 2. Coba ya, ini kan 2 sama 2. Negatif 2 dikurang 3. P-nya misalkan negatif 2. Negatif 2 ditambah negatif 3. Hasilnya negatif 5. Sebenarnya dua faktor ini juga sudah bisa ya kita masukkan ke sini. Kita coba dulu pakai yang ini. Negatif 2 dan negatif 3. Caranya kita masuk ke rumus ini. 1 per A sama dengan AX plus P dikali AX plus Q sama dengan 0. Kalau di rumus sebelumnya kan AX plus P dikali AX plus Q langsung ya per A. Tapi di contoh soal ini A-nya dipindahkan ke depan jadi 1 dikali A. Itu nggak masalah sebenarnya ya. Oke, mau hapus dulu. Oke. A-nya berapa? A-nya 1. Kita substitusikan 1. A 1. P kita coba pakai yang ini dulu ya. Kita coba pakai yang ini. Ya, P-nya negatif 2. A-nya 1. Q-nya negatif 3. 1 bagi 1, 1. Nggak usah ditulis lagi. 1 kali X, X. Plus kali min, min. 1 kali X, X. Plus kali min, min. Kita punya X kuadrat, X min 2 dikali X min 3. Nah, untuk membuktikan bahwa faktor ini benar, kita caranya coba kalikan. X kali X, X kuadrat. X kali min 3, negatif 3X. Negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 3, negatif kali negatif positif. Di positif 6. X kuadrat min 3X min 2X plus 6. Min 3X min 2X sama dengan min 5X. Karena sukunya sejenis, jadi bisa dioperasikan. Ini X kuadrat. Ini plus 6. Ya, plus 6. Jadi sama kan yang ini dengan faktor yang di sini. Gitu. Kemudian kita kan punya X min 2 sama X min 3. X min 2 kita satu-satu ya, kita keluarkan satu-satu. Jadi X min 2 sama dengan 0. Nah, X sama dengan, ini tuh harusnya ada langkahnya lagi, pindah ruas ya. 0 ditambah 2. Kenapa ditambah? Karena pindah dari negatif jadi positif, pindah ruas. Jadi X sama dengan 2. Ya. Nah, untuk yang ini juga sama. Untuk yang ini juga sama. X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 ditambah 3. 3 dari mana? 3 dari sini ya, negatif 3 pindah ruas jadi plus. Kalau misalkan di sini plus, berarti pindah ruas jadi negatif. Jadi ada 2 dan 3. Untuk menentukan nilai X1 dan X2, kita lihat dari angka yang paling kecil. Karena 2 lebih kecil dari 3,
Maka X1-nya 2 dan X2-nya itu 3. Gitu. Oke, bisa dipahami? Untuk yang 1 dengan negatif 6, teman-teman boleh coba ya. Kita coba. Apakah sama hasilnya? Oke. Kalau misalkan di sini 1. Misalkan di sini 1 ya. Di sini negatif 6. Maka di sini X plus 1, X plus 1, dan X min 6. Bisa nggak? X kali X, X kuadrat. X kuadrat. Terus X kali min 6 min 6 X min 6X. Kemudian negatif 1 kali positif 1 dikali X itu berarti plus 1. Plus X ya. Plus 1X atau plus X aja boleh. Sebentar. Oke. Plus 1 dikali negatif 6. Plus kali min. Min 6. Di sini hasilnya cocok. 1 dikurang 6 itu negatif 5. Tapi di sininya nggak cocok. Ya. Di sininya nggak cocok. Karena dia hasilnya negatif 6. Sementara diminta yang di sini adalah positif 6. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa coba. Tapi kalau misalkan seandainya rumus ini atau teknik ini sulit dipahami, teman-teman bisa coba pahami materi selanjutnya, yaitu dengan menggunakan rumus A, B, C. Oke, kita lanjut. Soalnya sama, tentukan nilai X dari persamaan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita jabarkan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Sudah didapat nilainya, kita masukkan ke rumus. Jangan lupa rumusnya X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B. Nah, di sini kan negatif B. Negatifnya tetap karena ini rumus, negatif ini punya rumus. Nah, B-nya berapa? Kita lihat B-nya negatif 5. Kita tulis lagi negatif 5. Kalau ada 2 tanda negatif ini, jangan lupa dipisahkan dengan tanda kurung. Gitu. Ya, B kuadrat berarti negatif 5 kuadrat. Dikurang 4, A-nya 1, C-nya 6. 1 kali 6. Dikali 2, dibagi 2 kali nilai A-nya 1. Min kali min itu plus. Jadi plus 5 plus minus negatif 5 kuadrat itu berarti negatif 5 dikali negatif 5. Negatif kali negatif positif, 5 kali 5 itu 25. Jadi 25. Dikurang 4 kali 1 itu 4, dikali 6. 4 kali 6, 24. Per 2 kali 1, 2. Maka 5 plus minus hasil dari 25 dikurang 24, yaitu akar 1 per 2. Nilai akar 1 ini berapa? Nilai akar 1 ini 1 per 2. Maka ada 2 kemungkinan karena tandanya kan plus dan min. Maka yang satu kita jumlahkan, yang satu kita kurangkan. Untuk yang penjumlahan itu 5 plus 1 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu 3. Terus untuk yang pengurangan, 5 dikurang 1 dibagi 2. Sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Untuk menentukan X1 dan X2, sama seperti tadi lihat. Di antara 2 dan 3 yang lebih kecil yang mana? Kalau yang lebih kecil 2, maka 2 dijadikan X1. Kalau yang lebih kecil, misalkan di sini ada 3 dan 4, berarti yang X1-nya itu 3 gitu ya. Jadi lihat
dari dua ini mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil dijadikan X1 dan yang lebih besar dijadikan X2. Oke, sekian video pembahasan tentang persamaan kuadrat. Semoga dapat dipahami. Untuk latihan soalnya nanti saya share ada di leafletnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.